Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Nabi ikhwatal kiram yang sama-sama mengharap ridha Allah tabaraka wa taala, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan sehingga pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian rutin kita bahasa Arab ya. Dan ini merupakan momen ya, yang sangat langka tentunya ya, dan kita juga bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala dengan nikmat yang Allah berikan kita bisa istiqomah sampai sejauh ini. Sudah setahun lebih ya Pak? Ada ya? Biasanya kalau belajar bahasa Arab itu paling sebulan ya, 2 bulan, udah pusing sedikit bubar. Ya, alhamdulillah kita sudah masya Allah ini ya, menurut saya sudah jauh dan mudah-mudahan bisa difahami ya. Kemudian juga bisa memahami ya di dalam kita membaca Al-Quran ya, ataupun hadis Nabi kita Muhammad SAW sehingga tidak salah ya dalam berhentinya misalkan ataupun yang lainnya. Tapi Pak, kita lanjutkan ya, sebagaimana yang telah kita targetkan, kita saat ini akan mengambil pelajaran yaitu bagian kedua ya, ilmu shorof dasar. Yang kemarin pertama terkait tentang nahwu. Nah, ini istilah-istilah di dalam ilmu shorof ya. Istilah-istilah itu ada 1 sampai dengan 30. Sama halnya dengan nahwu kemarin. Ada mansub, ada marfu, ada majrur, ada majzum. Begitu juga di dalam shorof ini juga punya istilah-istilah. Ya, istilah-istilahnya itu ada sekitar 30 itu di dalam ilmu shorof. Saya yakin kalau dibaca kemudian ini nanti apalnya lama. Tapi kalau sambil jalan, nah diulang insya Allah lebih mudah. Sehingga saya tidak fokus kepada istilah ini, karena istilah ini nanti bisa dibaca-baca sendiri. Ya, nomor 1 wazan. Wazan itu apa? Nah, nanti kita akan selalu ketemu itu wazan itu apa. Nah gitu. Tapi nanti untuk lebih paham silakan dibaca istilah-istilahnya, karena istilah ini tidak perlu tanpa penjelasan, artinya yang dibutuhkan adalah menghafal. Tapi cara yang menghafal paling mudah ya, karena kita ini sudah sibuk dengan dunia pekerjaan ya, bukan dunia sekolah kan. Tidak perlu menghafal wazan diingat ya kan, kemudian al-mauzun itu apa dan segala macamnya. Nanti dibaca aja sambil nanti kita jalan dalam pembahasan kita ya, dalam pembahasan itu kita akan singgung-singgung. Samalah kayak kemarin mansub ya kan. Awalnya kan kita nggak ngerti apa itu mansub, nah, tapi lama dengan berjalannya waktu ya tahu sendiri itu apa mansub, majrur itu apa, majzum itu apa, kan begitu ya, begitu. Nah, maka saya langsung lanjut ke selanjutnya ya, pembahasan selanjutnya. Saya ingin langsung ke bab ad-domair ya, domir. Jadi kita langsung ke halaman 231 yaitu tentang pembahasan domir terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam ilmu shorof. Kalau ditanya shorof itu apa ya, shorof itu ya artinya adalah ilmu tasrif ya, ilmu perubahan. Jadi shorof itu adalah ilmu yang merubah bentuk kata yang satu ke bentuk kata yang lain. Nah itu shorof, itu ada di halaman 230, itu dijelaskan arti definisinya. Ya, secara istilah ilmu yang mempelajari perubahan kata ya, dari satu kata dasar menjadi beberapa kata. Ya, itu adalah shorof ya. Itu sehingga kalau kemarin kita belajar nahwu itu adalah perubahan harokat yang domah menjadi mansub atau menjadi kasroh ya kan, atau majzum. Itu nahwu kemarin. Sedangkan yang sekarang itu adalah merubah polanya, kata yang satu menjadi kata yang bentuk pola berikutnya. Itu adalah shorof. Nah, mulainya dari mana? Dari domir. Ya.
belajarnya itu pasti dari domir. Ad-domair itu bentuk jamak, mufradnya domir, ya. Jadi ad-domair kenapa banyak? Ya karena nanti kita akan belajar beberapa jenis ad-domair, ya ini jamak dari domir. Domir ini jamaknya, ya. Ini mufradnya. Nah, apa itu domir? Ya, domir itu adalah kata ganti. Ya, domir apa? Ya, kata ganti. Sehingga kalau kata ganti, kita akan mengenal kata ganti untuk orang ketiga, orang yang kedua, dan orang yang pertama. Begitu ya. Ini sudah ya, artinya pengulangan aja nggak apa-apa. Jadi orang yang ketiga, kemudian ini biasa dikenal dengan ghaib dalam bahasa Arab, ya. Ghaibun. Ghaibun artinya apa? Nggak ada orangnya. Kalau yang kedua biasa dikenal dengan apa? Mukhatab. Ya ini juga istilah, ya. Mukhatab artinya orang yang diajak bicara. Dan yang pertama adalah mutakalim atau orang yang ngomong. Nah, jadi kalau domir adalah kata ganti, dia bisa menggantikan orang yang ketiga, orang yang kedua, atau menggantikan yang ngomong. Ya, ini kata ganti. Nanti contoh-contohnya ini nanti kita ada insya Allah setelah ini sendiri. Nah, sampai sini ada gambaran Pak, ya. Orang ketiga, kedua, dan yang berbicara, gitu ya. Ini penting, ini ilmunya. Dan mungkin yang ditunggu-tunggu adalah ini, gitu ya. Artinya sorob, gitu loh. Kemarin nahwu itu, aduh, apa sih nahwu itu? Perubahannya marfu majzum kan begitu. Nah, sekarang saya aduh, macet. Domair ini, ya, kalau dilihat di situ itu ada dua, ya. Ada yang mustatir, ada yang domir baris, ya. Mustatir, ya, paling gampang. Mustatir. Yang ini baris kalau di situnya ada. Atau dia itu sebetulnya yang terlihat. Nah, mustatir itu ada dua. Nanti prakteknya nanti. Jadi mustatir ada dua. Ada yang dia itu wujuban, ada yang jawazan. Wujuban, jawazan. 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 Nah, yang baris juga ada dua. Ya, yang terlihat itu dua. Yang pertama munfasil, yang kedua muttasil. Munfasil, di sini muttasil. Nah, gini supaya enak memahaminya. Mustatirun. Ya. Sampai sini Pak, ada yang dipertanyakan?
Belum ada. Ya, aman. Masya Allah. Ya, sekarang mau dari mana Pak? Yang kelihatan atau yang nggak kelihatan dulu? Ya, ini kalau baris ini biar gampang ya. Sebetulnya kalau bahasa ini kelihatan, yang zohir, ya, atau zohirun, ya, nampak. Mustatir itu nggak kelihatan atau ya sembunyi. Sembunyi atau mustatir tadi. Mustatirun. Nah, jadi yang mau yang saya lebih condong ke yang sini dulu ya, yang nampak ya. Iya. Nanti bahas yang nggak nampak bingung lagi, nggak kelihatan soalnya. Yang nampak dulu. Jadi bagannya ini kayak gini ya Pak ya, bagannya ini supaya nanti alurnya mana sih gitu, karena saya khawatir dalam belajar bahasa Arab itu ketinggalan alurnya gitu loh. Sama kayak kita kemarin belajar masalah jumlah itu, ya kan, kalau nggak ngerti alur tujuannya itu bingung. Nah, ini seperti ini harus dihafal nih. Domir itu ada 4 berarti kan? Kalau ya ada 2, tapi secara istilahnya secara individunya ada 1, 2, 3, 4 macam. Nah, saya hapus. Nah kan sudah di copy. Ya, yang nampak ya, kita zohir atau yang baris tadi yang nampak ya. Yang pertama muttasil, munfasilun. Nah, munfasil yang kedua baru mutasil. Saya bahas munfasilnya dulu. Enaknya di mana nih biar cukup. Ya. Sebetulnya ini sudah dihafal sih Pak, yang dulu awal. Huwa humahum paling gampang. Huwa huma, ini tambah Pak. Huwa humahum. Ini mending. Iya huma huna. Anta antuma antum. Anti antuma antuna. Ana nahnu. Ya, ini namanya domir munfasil. Domirun munfasilun. Artinya domir kata ganti ya, kalau domir ya kata ganti yang dia berdiri sendiri, berpisah. Ya, berpisah. Iya, dia berdiri sendiri, artinya ya huwa gitu. Dia tidak menyambung atau disambung. Itu munfasil. Dan ini dikala apa? Dikala dibaca rofa. Ya. Rofa itu kemarin ke atas ya, artinya domah itu. Dalam posisi dia nggak ada marfu ya, artinya rofa itu marfu. Perlu dibagi Pak atas sudah paham ini fungsinya. Masalah dhamir ini kalau sudah paham gampang. Ini orang ketiga, perempuan di sini, laki-laki sini ya, perempuan. Ini orang kedua, laki-laki ya. Ini orang kedua,
Ini orang pertama mutakalim. Ya toh? Ya. Huwa humahum hiya humahunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Sudah. Ya. Sekarang kalau dia ini dalam kondisi marfu atau rofa, karena kemarin kita sudah belajar nahwu ya, kita praktekkan langsung. Ya, kalau dia posisinya rofaun atau marfu ini sama. Marfuun sama, rofa dengan marfu itu sama. Artinya ini istilah yang kemarin kita belajar nahwu dalam kondisi seperti ini. Nah, kalau saya tulis sebelahnya coba ya. Kalau dia dibaca mansub ya, atau dia itu menjadi nantinya objek ya, maka dia ditambah iya dengan domir yang lain. Nah, iyahu. Kemudian iyahuma. Di depannya ada kata iya semua. Iyahum. Iyaha, iyahuma, iyahuna, ya, dan seterusnya ya. Iyakum, iyaki. Iyakunna, terus iya ya sama iyana. Sama halnya dikala dia munfasil, dia berdiri sendiri tapi posisinya mansub. Namanya di mana ya enaknya? Kalau ini ya, kalau kita dibikin bagan, di sini ini rofanya, kemudian di sini nasabnya ya, nasbun atau mansub. Contohnya adalah iya kana budu kan. Iya ka nak. Konteks bahasa Arab itu sebetulnya begini. Nak buduka. Ini dia. Nak buduka. Nak buduka. Kenapa kok iya? Nah, dikala k-nya taruh di depan, ya dikala k-nya ini taruh di depan, k-nya taruh di depan ya. K di sini dia nggak bisa berdiri sendiri. Karena aslinya domirnya mutasil sebetulnya. Dia bisa munfasil dalam ini kan fiilnya fiil apa? Mudhari ya. Nah kan menggantikan nahnu. Ka berarti maf'ul bih. Maf'ul bihnya, maf'ul bih itu dibacanya kan nasab. Ya, maf'ul bih itu harus nasab. Dikala nasab dia di depan ditulis ka nggak bisa. Harus ada tambahan iya ka nak. Aslinya konteks bahasa Arabnya nak buduka gitu. Begini, nak buduka, kami menyembah engkau. Tapi dibalik iya ka, konteksnya harus tambah iya. Tidak boleh k-nya berdiri sendiri. Secara makna beda. Ya, artinya secara nahunya sama, tapi secara makna dalam konteks nanti tafsirnya akan memberi perbedaan. Ada yang mau ditanyakan? Jadi sama artinya kan Nak buduka dengan iya kan abudu. Kalau
dia maf'ulnya didahulukan, ada makna iya itu hanya kepada engkau. Tapi kalau na'buduka, kami beribadah kepada engkau. Jadi kalau iya itu berarti ada kekuatan. Ada kekuatan, ada hasr. Dalam ilmu tafsirnya ada hasr. Sehingga konteks Al-Quran itu kenapa kok maf'ulnya dibalik? Yang secara konteks kaidah itu harus di belakang, tapi dikedepankan. Menggunakan iya. Karena untuk memaknai hanya. Kalau na'buduka, kami beribadah kepada engkau, bisa yang lain gitu kan. Na'buduka atau na'budukuma, misalnya na'buduha juga kan gitu. Tapi kalau sudah di iyaha atau iyaka, hanya kepada engkau, dah berarti enggak kepada yang lain. Sehingga konteksnya itu iyaka nak. K-nya itu yang seharusnya dia di belakang, ditaruh di depan. Gitu. Namun pelajaran kita yang sekarang adalah memahami bentuk domir. Ini yang seharusnya mutasil ya, yang huna ha hu huma hum ha huma huna ini kan mutasil aslinya, tapi dia munfasil dengan syarat ditambah iya. Dia bisa berdiri sendiri, kayak iyaka itu kan berdiri sendiri, iyaka na'budu itu kan berdiri sendiri dia. Ini domir ini loh, dia berdiri sendiri, namanya munfasil. Nah, domir ini bisa berdiri sendiri kalau dia syaratnya tadi nasab begitu. Kalau dia marfu maka anta. Kalau rofa begitu. Apa bingung maksudnya? Nanti insya Allah paham sambil jalan. Ini hanya pengenalan. Ya, intinya domir munfasil paham ya? Ada dua bentuknya ya. Domir ada dua bentuk. Nah, sekarang yang domir yang muttasil. Domir muttasil rofa. Nah, ini yang ini saya hapus ya. Ini kita belum masuk ke ini ya, ke sorob ya. Artinya muqaddimah sebelum belajar fi'il atau belajar sorobnya. Karena domirnya harus paham supaya nanti nggak bingung. Ya.